Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, dimulai dari saya Putri Amelia Rahimah, ada teman saya Febrina Amelia Putri, Muhammad Arazan Buki Putra, Nadia Melatus Silmi, dan yang terakhir Nalfarani Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis data penjualan supermarket berdasarkan dashboard yang telah kami buat menggunakan Power BI. Selanjutnya, pendahuluan. Dashboard ini secara khusus menganalisis data penjualan supermarket pada Januari 2019 dengan fokus pada perilaku pembelian pelanggan wanita dari berbagai segmen customer. Kami telah mengumpulkan dan mengolah dataset yang komprehensif mencakup berbagai kategori produk, metode pembayaran yang digunakan, serta metrik keuangan yang relevan. Selanjutnya, di sini ada bagian indikator kinerja utama atau KPI. Mari kita mulai dengan melihat indikator kinerja utama atau KPI ini. Dari data yang kami analisis, supermarket menjual 176 jenis produk berbeda dengan total penjualan mencapai 1019 unit. Total pendapatan yang dihasilkan sebesar 56,32 ribu dengan kontribusi sebesar 14.000 dari segmen yang difilter, dan keuntungan bersih mencapai 2,82 ribu. Angka-angka ini menunjukkan kinerja bisnis yang cukup sehat. Selanjutnya, analisis keuntungan harian. Pada grafik garis ini, kita dapat melihat fluktuasi keuntungan harian selama Januari 2019. Terdapat beberapa puncak keuntungan yang signifikan di pertengahan bulan. Namun, ada tren penurunan menjelang akhir bulan. Pola ini mengindikasikan bahwa ada faktor tertentu yang mempengaruhi perilaku pembelian pelanggan wanita, mungkin terkait dengan siklus gajian atau promosi tertentu pada waktu-waktu tersebut. Batang horizontal ini menunjukkan performa rata-rata tiap kategori produk. Kategori food and beverage memiliki nilai tertinggi yakni 7,61, diikuti oleh health and beauty dengan nilai 7,57, sementara kategori sports and travel memiliki nilai terendah yaitu 6,60. Meskipun ada perbedaan, kesenjangan antar kategori relatif kecil yang menunjukkan konsistensi operasional di seluruh lini produk. Selanjutnya, distribusi pendapatan per kategori. Dari segi pendapatan, kategori food and beverage menjadi kontributor tertinggi, diikuti oleh fashion, aksesoris, dan sport and travel. Menariknya, meski sport and travel memiliki rata-rata terendah, kategori ini tetap menjadi penyumbang pendapatan yang signifikan. Ini menunjukkan bahwa produk dalam kategori ini mungkin memiliki harga jual lebih yang tinggi atau volume penjualan yang besar. Diagram lingkaran ini menampilkan preferensi pelanggan terhadap metode pembayaran. Terlihat jelas bahwa salah satu metode pembayaran menjadi pilihan utama pelanggan wanita. Informasi ini sangat berharga untuk memastikan infrastruktur pembayaran yang paling diminati berfungsi optimal dan dapat menjadi dasar untuk program loyalitas berbasis metode pembayaran. Selanjutnya, detail finansial per kategori. Tabel ini memberikan rincian detail finansial untuk setiap kategori produk. Yang menarik, semua kategori menghasilkan profit positif dengan fashion, aksesoris, dan food and beverage memiliki pendapatan bersih tertinggi, meskipun beberapa kategori seperti elektronik, aksesoris memiliki pendapatan lebih rendah. Semuanya tetap memberikan kontribusi keuntungan yang baik, menunjukkan efektivitas strategi penetapan harga. Selanjutnya, kesimpulan. Ada wawasan bisnis. Berdasarkan analisis dashboard ini, kami mengidentifikasi beberapa wawasan bisnis penting. Yang pertama yaitu perlu fokus pada penambahan stok kategori food and beverage dan health and beauty yang menunjukkan performa terbaik. Dan yang kedua yaitu diperlukan strategi pemasaran khusus untuk meningkatkan penjualan di akhir bulan yang cenderung menurun. Dan yang ketiga yaitu sport and travel memerlukan pengembangan untuk meningkatkan daya tariknya. Dan yang terakhir, perlu memastikan kelancaran sistem pembayaran yang paling diminati pelanggan. Selanjutnya ada rekomendasi. Sebagai tindak lanjut, kami merekomendasikan beberapa langkah konkret
Yang pertama, melakukan promo bundling produk antara kategori berkinerja tinggi dan rendah. Yang kedua yaitu mengimplementasikan program diskon khusus untuk meningkatkan penjualan di akhir bulan. Dan yang ketiga yaitu mengevaluasi dan meningkatkan penawaran produk dalam kategori sport and travel. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan program loyalitas berbasis metode pembayaran favorit. Nah, untuk penutupnya, secara keseluruhan dashboard ini menunjukkan bahwa supermarket memiliki kinerja bisnis yang sehat dengan semua kategori produk menghasilkan profit. Diversifikasi kategori produk dalam pengelolaan stok dan strategi pemasaran. Demikian presentasi kelompok kami. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.